apa yang pemerintah harus buktikan kalau memang Koperasi Merah Putih ini memberikan benefit lagi dan lagi APBN uang rakyat, maka seharusnya juga harus kembali ke rakyat benefitnya. Ya saya kira harapannya ya kita lihat ya bisnis model itu ya implementasinya di lapangan, kemudian bisa nggak lebih sejahterakan dari terutama desa ya Ya. dari sebelum adanya ini. Kan kita bisa evaluasi before and afternya. Ya. Ya apakah kemudian desa jauh lebih kemiskinannya bisa ditekan kan gitu tadi. Salah satunya kan untuk Kemiskinan ekstrim. betul ya menekan kemiskinan terutama di desa karena di Ya. desa juga jumlah kemiskinannya jauh lebih banyak daripada di perkotaan kan gitu. Ya. Bahkan menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kita bisa lihat gitu ya. Challenging-nya kan di situ. Ya, pembuktiannya kan di situ. Jadi banyak indikator-indikator yang nanti kita harapkan dari Koperasi Merah Putih ini menerima itu. Kemudian juga tenaga kerja. Ya. Terjadi migrasi nggak dari desa ke kota? Ya kalau masih terjadi migrasi berarti masih ada challenging tuh Mas Fitra kan. Dan itu memang koperasi itu harus bisa menyerap tenaga kerja. Bahkan kan ada program-program yang lain seharusnya di desa itu seharusnya ya dengan program-program bantalan yang diberikan oleh pemerintah ada MBG, ada Koperasi Merah Putih seharusnya ya di desa justru akan lebih menarik kan seharusnya apalagi membangun lembaga bisnis yang ada di desa dengan membangun rantai nilai dan rantai pasoknya yang ada di desa. Ini juga saya kira akan lebih menarik. Kalau kemudian itu justru malah tidak ditemukan atau tidak tercapai, nah ini tentu kan harus segera evaluasi ya dari program ini. Apakah nanti di tata kelola, ya apakah nanti di pengelolanya, atau apakah nanti di SDM-nya atau di marketnya? Karena market juga sekarang kalau misalnya tiba-tiba misalnya ya dalam konteks struktur pasar kan KDMP ini adalah katakanlah bentuk badan usaha baru yang sangat masif dan besar. Yang tentu Mas Fitra sangat paham betul soal ekonomi kalau kemudian di situ ada yang menguasai market share besar, tiba-tiba ada yang ini juga pasti mereka tidak akan tinggal diam. Maka akan sangat efektif ya program ini memang butuh effort dan juga regulasi yang kuat dari pemerintah. Ya dan akan challenging-nya juga kuat. Bahkan kalau kita bicara market, maka ini juga akan menjadi tantangan tersendiri nanti di dalam implementasinya. Ya. Nah, kita berharap memang program ini yang kemudian mengkompensasi ya transfer di desa atau juga fiskal di desa yang itu kemudian akan mengurangi ya dalam konteks fiskal dan otoritas perencanaan di desa dan juga layanan dasar yang ada di desa selama ini ya maka tentu kompensasinya harus jauh lebih besar benefitnya ya sehingga tentu implementasinya akan menjadi lebih kuat dan juga akan sustain itu sih. Mas Fitra, ada simpulan yang ingin disampaikan? Iya, jadi semua yang disampaikan tadi saya sepakat ya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah ini segera dilakukan ya sehingga kita bisa kemudian mengevaluasi. Dan juga yang tidak kalah penting di belakang yang paling penting adalah aspek governance ya. Aspek governance itu kalau kita lihat dari World Governance Indicator ada 6 ya. Yang pertama adalah rule of law ya. Berarti memang bagaimana ini bisa dilakukan dengan payung hukum yang kuat. Yang kedua adalah regulatory quality-nya. Jangan sampai kemudian apa yang sudah kita keluarkan itu ternyata tidak berkualitas dalam konteks regulasi. Selain regulatory quality ya, juga yang paling tidak kalah penting adalah accountability ya. Terus kemudian juga ada control of corruption. Itu juga penting ya, jangan sampai kemudian membuka celah-celah korupsi baru. Kemudian yang juga penting adalah bagaimana government effectiveness, bagaimana kemudian pemerintah bisa mengeksekusi rencana-rencananya dengan segera, taktis, strategis, ya dan ya meminimalisir kebocoran-kebocoran gitu ya. Nah itu yang aspek-aspek governance yang sebenarnya merupakan turunan dari World Governance Indicator yang selama ini juga sudah sering disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahkan Pak Presiden di World Economic Forum di Davos, di mana pada saat itu pemimpin dunia saling celah antara satu dan yang lain,
Pak Presiden cuma bilang bahwa ya kita sekarang lagi fokus untuk membenahi governancy, kita ada Danantara, kita ada ini, dan bahkan sempat disebut juga mengenai MPG, Koperasi Merah Putih. Mungkin orang-orang bingung kenapa ngomongin tentang Koperasi Merah Putih, kenapa ngomongin tentang makan siang gratis sih? Ya daripada kita ngomongin orang lain, mendingan kita ngomongin diri kita sendiri supaya ngeliat gitu, we have been doing this, we have done that gitu ya, dan kemudian kita membuka avenue lain untuk orang lain kemudian justru mendapatkan sumber inspirasi dari kita gitu.